Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Obaid Marifatullah. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kabupaten Tabalong, golongan 3, angkatan 2 dengan nomor NDH 04 dan jabatan saya sebagai dokter gigi ahli pertama. Baik, saya izin memaparkan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Baik, untuk OPTD saya sendiri yaitu Puskesmas Panahan memiliki visi dan misi berupa visinya sendiri yaitu menuju Kabupaten Tabanan yang lebih agamis dan sejahtera dan juga mandiri. Dan untuk misinya sendiri yaitu menjalankan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan beretika. Dan moto dan tata nilai Puskesmas Pandaan sendiri, motonya yaitu Barakat Gasan Sihat. Dan dari moto tersebut ada kata barakat yang merupakan tata nilai Puskesmas Pandaan. Yang B sendiri yaitu berkualitas, A akuntabel, R ramah, A akurat, K-nya kompeten, dan A berikutnya adalah aman, T terkini. Adapun tugas pokok dan fungsi dari dokter gigi ahli pertama, menurut Kemenpan nomor 141 tahun 2003, pasal 7 adalah sebagai berikut, terdiri dari 24 tugas, cuma yang saya ambil ada 5 saja, yaitu melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama, lalu melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana, dan melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, kemudian ada melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, dan membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan. Kemudian ada penetapan isunya. Untuk penetapan isu dilakukan melalui analisis isu dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria isu. Analisis isu bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya untuk metode analisis isu yaitu menggunakan metode APKL, yaitu singkatan dari aktual, problematik, halayak, dan layak. Merupakan salah satu metode yang dipergunakan untuk menyaring atau memilih isu terpilih dengan menguji kelayakannya dengan menggunakan scoring untuk memilih isu prioritas. APKL sendiri memiliki 4 kriteria penilaian sebagai berikut. A-nya, yaitu aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan sampai masa sekarang. P, problematik, yaitu isu menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Lalu yang K, kehalayakan, isu diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak yang bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Lalu ada layak, yaitu isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Lalu ada scoring skala APKL-nya sendiri, yaitu dari aktual, ada aktual, problematik, dan juga kehalayakan maupun layak. Itu terdiri dari skor 1 sampai 5 dengan masing-masing sebagai berikut. Dapat dilihat sendiri, yaitu kalau aktual, itu ada satu, benar-benar terjadi. Kalau dua, itu sering terjadi. Tiga, itu terjadi dan bukan menjadi pembicaraan. Dan empat, itu terkadang menjadi bahan pembicaraan. Lalu 5 benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Lalu problematik itu satu masalahnya sederhana. Kalau skor 2 itu kurang kompleks. Lalu 3 itu cukup kompleks namun tidak perlu segera dicarikan solusi. Lalu keempat masalah kompleks. Lalu kelima itu kok sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Lalu untuk kehalayakan, satu itu tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, lalu kedua sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak, dan ketiga itu cukup, keempat menyangkut hajat hidup banyak orang banyak, lalu yang kelima itu sangat menyangkut hajat hidup banyak orang. Lalu ada scoring untuk layak, itu ada 1 sampai 5 juga. Yang satu masuk akal, dua itu realistis, tiga itu cukup masuk akal dan realistis, dan empat itu masuk akal dan realistis. Kelima itu ada tiga masuk akal, realistis, dan relevan.
Oke, lanjut ke dari berdasarkan isu saya tadi, dibentuk dengan tabel analisis APKL sebagai berikut dengan perankingan 1 sampai 5. Di sini ada ranking 1 sampai 3 dengan total nilai untuk ranking 1 sendiri ada total 19 poin. Itu dengan isu belum optimalnya pelayanan medik gigi dan mulut mau perawat jalan tingkat pertama. Lalu yang ranking kedua dengan skor 18 itu belum optimalnya tindakan darurat medik, gigi dan mulut tingkat sederhana. Lalu yang ketiga yaitu belum optimalnya pembuatan catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan. Lalu ada juga ranking keempat yaitu belum optimalnya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Lalu ada ranking kelima belum optimalnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, namun dari kelima ini saya ambil tiga saja yaitu ranking satu, dua, dan tiga. Lalu penetapan prioritas penyebab isu, di sini saya menggunakan metode USG atau singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency sendiri itu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, lalu seriousness itu seberapa serius isu perlu dibahas, lalu growth atau seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang. Jadi kemungkinan masalah penyebab isu akan makin buruk kalau dibiarkan. Dan dari USG dari tiga masalah tadi atau isu tadi kita untuk dalam tabel masukkan dalam tabel USG sebagai berikut dengan masing-masing skor untuk belum optimalnya pelayanan medik gigi dan mulut merawat jalan tingkat pertama itu skornya 14, lalu belum optimalnya tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana itu 13, lalu belum optimalnya pembuatan catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan itu dengan skor 9. Oke, lanjut ke tugas pokok dan fungsi dokter gigi ahli pertama. Dari tabel USG maupun tabel APKL tadi, itu ranking pertama adalah belum optimalnya pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama. Nah, namun dispesifikkan dalam kasus puskesmas hal ini yaitu belum optimalnya pelayanan medik gigi dasar gigi dan mulut oleh dokter gigi umum tingkat pertama di Puskesmas Panahan. Dikarenakan memang untuk Puskesmas Panahan sendiri baru mendapatkan dokter gigi pada tahun ini. Untuk kebutuhan dokter gigi sendiri sudah dibutuhkan dari tahun 2013. Lalu ini adalah diagram fishbone-nya sendiri. Terdiri dari 6 macam. Untuk isi dari diagram fishbone-nya, itu ada mesin atau mesinnya, yaitu di panel sendiri itu belum lengkap dan rusaknya alat untuk tindakan kedokteran gigi. Lalu metodenya, belum adanya SOP, diagnosis, dan perawatan yang tidak standar. Terus untuk material, itu belum lengkapnya bahan tindakan kedokteran gigi. Lalu ada measurement atau perhitungannya sendiri, itu ketersediaan dan akurasi data pasien itu masih kurang untuk terutama di bagian pori gigi. Terus untuk manpower sendiri itu kurang tenaga medis gigi dan mulut di Puskesmas Panahan. Apalagi mengingat Puskesmas Panahan sendiri baru mendapatkan dokter gigi pada tahun ini. Lalu kemudian yang terakhir ada environment atau lingkungan sendiri yaitu sulitnya akses menuju puskesmas sehingga pasien itu susah untuk mendapatkan akses kesehatan gigi dan mulut menuju puskesmas. Nah, dari semua masalah tersebut kita rincikan lagi beberapa alternatif pemecahan masalahnya dari tabel ini. Kalau masalah untuk akar masalah dari belum lengkapnya dan rusaknya alat untuk tindakan dokter gigi, maka alternatif pemecahan masalahnya yaitu meminta pengadaan perbaikan alat kepada pihak puskesmas. Dan ini sudah saya lakukan dan sudah saya bicarakan kepada pihak terutama atasan saya sendiri yaitu Kepala Puskesmas Panahan. Lalu belum adanya SOP diagnosis dan perawatan yang tidak standar untuk akar masalahnya ini kita berikan alternatif pemecahan masalah yaitu membuat alat tertulis dan menjelaskan secara lisan kepada tenaga medis, para medis lainnya untuk melakukan tindakan medik dasar gigi dan mulut. Lalu untuk akar masalah berikutnya itu belum lengkapnya bahan tindakan kedokteran gigi, meminta yaitu untuk kemudian untuk alternatif pemecahan masalah sendiri yaitu meminta pengadaan kelengkapan bahan kepada pihak puskesmas terutama pada atasan yaitu kepala puskesmas.
Lalu untuk akar masalah berikutnya, ketersediaan dan akurasi data pasien itu untuk pemecahan masalahnya yaitu membuat standarisasi formulir dan prosedur pencatatan pasien yang lebih akurat dan juga berbasiskan digital. Diusahakan untuk berbasis digital. Kemudian untuk akar masalah berikutnya itu kurangnya tenaga medis gigi dan mulut di puskesmas Panaan. Dan untuk ada pemecahan masalah, ya alhamdulillah untuk puskesmas Panaan sendiri sudah mendapatkan dokter gigi yaitu saya sendiri dan juga untuk giginya juga ada satu orang. Cuman kita masing-masing harus tetap mengembangkan kualitas dan kompetensi tenaga medis dan para medis gigi dan mulut. Lalu yang terakhir itu akan masalah sulitnya akses menuju puskesmas. Maka di sini saya lebih mengajukan kepada untuk pembagian masalahnya untuk pemanfaatan teknologi seperti telemedicine atau juga telekonsultasi atau keikutsertaan tenaga medis gigi ataupun para medis gigi dan mulut dalam kegiatan puskesmas keliling. Dan ini beberapa contoh masalah dan juga pemecahan masalah yang sudah saya lakukan di Puskesmas Panangan. Dan di layar sebelah kiri itu adalah beberapa gambaran akses menuju Puskesmas Panangan. Dan yang di atas sendiri itu ada alat dan bahan yang sudah disiapkan dan dikonfirmasi oleh pihak Puskesmas dan Kepala Puskesmas dan telah disediakan di Puskesmas Panangan setelah semenjak saya ada di Puskesmas Panangan. Lalu yang bawah tengah itu adalah salah satu kegiatan puskesmas keliling di desa Heger Manah. Itu membutuhkan akses sekitar 2,5 jam dari desa Panaannya sendiri atau puskesmas Panaan. Lalu itu sebelah pojok kanan bawah itu adalah kegiatan saya melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien di desa Panaan. Dan ini salah satu sistem pencatatan kami menggunakan program Excel, di mana saya yang dapat mengakses cuma bagian saya sendiri dan juga perawat gigi dan juga bagian rekam medis. Dan di sini sudah tertulis untuk tangga, nama pasien, nama kartu keluarga dan alamat, umur, jenis kelamin, kategori pasien, bahkan untuk diagnosis sudah menggunakan ICD-10. Lalu beberapa perawatan juga menggunakan ICD-9 cm. Lalu di sini juga dapat dilihat untuk total kunjungannya berapa dan diagnosis terbanyaknya apa juga dapat dilihat dari tabel tersebut. Lalu ini daftar pustaka saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.